Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Natasha. Saya dari Manajemen Regular 7D ingin mempresentasikan mengenai manajemen persediaan. Yang pertama ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam. Bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadangan. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan makin tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang, malah bisa menghambat proses produksi. Selanjutnya ada fungsi manajemen persediaan. Yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya, suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan. Untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi. Namun, bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan baku selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jikalau bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis atau hal lainnya. Yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi. Terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang, proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventory management ini sangat penting demi menjaga ketersediaan persediaan, supaya tetap bisa diproduksi. Pendekatan metode manajemen persediaan. Yang pertama ada metode EOQ atau Economic Order Quantity. Biasa disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi. Merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya, perusahaan mendapatkan pesanan. Sudah ditentukan oleh pemesan berapa jumlah pesanan, spesifikasi, serta waktu kapan harus selesai. Dengan begitu, perusahaan akan memperhitungkan berbagai hal, termasuk tentang berapa kebutuhan bahan, spesifikasi, serta berapa harga bahan baku untuk memenuhi pesanan tersebut. Jadi, nanti sudah jelas berapa kebutuhan dan nominalnya. Tidak akan sampai terjadi bahan sisa. Cara ini banyak membawa manfaat, mulai dari tidak ada biaya pemeliharaan, serta biaya gudang untuk menyimpan sisa bahan. Yang kedua, ada metode MRP, atau Material Requirement Planning. Lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material, merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada dan untuk digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. Mengapa persediaan harus diusahakan berjumlah sedikit? Hal itu karena semakin sedikit jumlah persediaan, otomatis biaya untuk menjaga persediaan tersebut juga makin sedikit. Dalam metode ini akan dilakukan beberapa perencanaan, mulai dari penjadwalan pembelian, jadwal produksi, hingga waktu pengiriman persediaan bahan baku. Yang ketiga ada metode JIT atau Just in Time. Metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol.
Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Tetapi jika tidak punya persediaan, bagaimana bisa melakukan produksi? Inilah keuntungan metode ini. Perusahaan akan mengusahakan untuk kembali persediaan hanya saat sedang dibutuhkan saja, sehingga jumlah bisa disesuaikan dengan kebutuhan, dan tidak akan ada sisa. Lalu, bagaimana caranya? Dengan membina hubungan baik dengan para pemasok bahan baku, membuat mereka seolah-olah bagian dari perusahaan, sehingga kapanpun dan berapapun pemasok akan selalu siap menyuplai persediaan. Yang keempat, ada metode analisa ABC. Dalam metode ini, dilakukan penggolongan persediaan, di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlakukan berbeda. Misalnya, ada persediaan kayu, paku, dan cat. Kayu bisa dilabeli dengan grade A, karena paku perlu perlakuan khusus untuk penyimpanan dalam gudang, supaya tidak rusak. Lalu, cat bisa dikategorikan golongan B, karena penyimpanan mungkin lebih mudah dibanding kayu. Untuk paku bisa diberi kode C, karena meskipun jumlahnya banyak, namun penyimpanan jauh lebih mudah dibandingkan dua persediaan sebelumnya. Yang kelima, metode periodic review. Dalam metode ini, memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesan barang sudah terjadwal secara rutin. Jadi, manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Metode ini punya keunggulan tersendiri. Salah satunya mampu meredam fluktuasi permintaan kebutuhan bahan baku. Metode ini juga sangat mudah dilakukan karena tidak perlu melewati proses administrasi yang panjang. Hal tersebut karena proses pembelian persediaan sudah terjadwal rutin. Namun, metode ini mengharuskan memperbanyak stok untuk mengantisipasi saat tiba-tiba pesanan produksi membludak. Keputusan dalam manajemen persediaan. Yang pertama, sasaran akhir dari manajemen persediaan adalah untuk meminimumkan biaya dalam perubahan tingkat persediaan. Yang kedua, mempertahankan tingkat persediaan yang optimum. Diperlukan jawaban atas dua pertanyaan mendasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kapan melakukan pemesanan dan berapa jumlah yang harus dipesan. Yang ketiga, keputusan melakukan pemesanan dapat dilakukan dengan pendekatan, yaitu pendekatan titik pemesanan kembali atau reorder point approach, pendekatan tinjauan periodik atau periodic review approach, dan material requirement planning approach atau MRP. Biaya dalam keputusan persediaan. Biaya yang dikaitkan dengan keputusan persediaan yaitu yang pertama biaya pemesanan atau ordering cost, biaya untuk mendapatkan bahan atau barang. Yang kedua, biaya penyimpanan atau carrying cost atau holding cost, yaitu biaya modal, biaya simpan, dan biaya risiko. Yang ketiga, biaya kekurangan persediaan atau stock out cost, yaitu biaya penjualan atau permintaan yang hilang akibat kekurangan persediaan. Yang keempat, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas, yaitu biaya lembur, latihan tenaga kerja, biaya perputaran tenaga kerja. Yang kelima, biaya bahan atau barang itu sendiri, yaitu biaya atas harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Model Economic Order Quantity atau EOQ. Konsep EOQ digunakan untuk menentukan berapa jumlah yang harus dipesan. Asumsi dasar EOQ yang pertama yaitu permintaan dapat ditentukan secara pasti dan konstan. Yang kedua, item yang dipesan independen dengan item yang lain. Yang ketiga, pesanan diterima dengan segera dan pasti. Yang keempat, tidak terjadi stock out. Dan yang kelima, harga item konstan. Adapun rumus dari EOQ yaitu EOQ sama dengan akar dari 2RS dibagi dengan C. Yang mana EOQ atau Q yaitu jumlah pemesanan optimum, R jumlah pembelian atau permintaan satu periode, S biaya setiap kali pemesanan, dan C biaya simpan tahunan dalam rupiah per unit. Sebagai contoh yaitu hitung EOQ jika perusahaan semen PT Atos menggunakan bahan sebesar 5.000 kg per tahun, biaya pemesanan sebesar 49.000 setiap kali pembelian, dan biaya simpan sebesar 1.000 per kilogram per tahun. Bisa dijawab
dengan IOQ sama dengan akar dari 2RS dibagi C, yang mana R-nya yaitu jumlah pembelian permintaan satu periode sebesar 5.000 dan S yaitu biaya setiap kali pemesanan sebesar 49.000 dibagi dengan biaya simpan yaitu 1.000 per tahun, maka didapatkan angka jumlah pemesanan optimum sebesar 700 kg. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan mengenai manajemen persediaan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.